Sore ini Danau bersama temannya Bukit baru saja pulang ke rumah. Dan begitu sampai, sepertinya papanya Pak Broto ada tamu. Karena ada beberapa motor buntut yang terparkir dari luar. Dan sebagai anak mandor, Danau sudah mengerti jika pasti ada kuli-kuli bangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nau, udah pulang nak? Udah pah. Set. Seketika Danau terkejut ketika tak sengaja melihat salah satu dari kuli papanya. Di mana jika kuli biasanya identik dengan tampang biasa, lusuh, deso. Berbeda dengan kuli yang saat ini sedang tersenyum ramah kepadanya. Wajahnya tampan dan membuatnya jatuh cinta. Keduanya sempat berpandangan sepersekian detik. Dan setelah mencium tangan papanya, Danau lalu berjalan ke lantai 2 ke kamarnya. Dan sebelum naik ke tangga, Danau sempat menoleh dan memperhatikan tukang bangunan tampan itu. Dan kebetulan tukang bangunan itu juga masih memperhatikannya. Lagi-lagi keduanya saling melempar senyum. Hingga kemudian, "Shh, Nau, panggil Bukit." "Oh, iya." Danau pun akhirnya naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar. Dan ketika masuk ke kamar, Danau dan Bukit heboh. "Gila cuy, cakep bener mas-mas tukang bangunan anak buah papa. Kayaknya baru pertama kali ini gue lihat anak buah papa yang bening deh. Soalnya selama ini burik-burik semua." Dasar homo, gak bisa lihat cowok cakep dikit. Dasar playboy lo, gak bisa lihat cewek bening dikit langsung sikat. Iya nih, btw gue naksir anak baru di kelas lo deh. Si Gunung, dia duduk di belakang gue. Iya, kenalin dong, gue sama dia, cakep bener. Kalau yang ini kayaknya cewek baik-baik deh, gak neko-neko, gak so cantik kayak cewek-cewek lo. Anaknya polos, jangan yang ini deh, gue gak rela kalau dia sama bajingan kayak lo. Kalau lo gak rela, kenapa gak lo pacarin aja sendiri? Ya elah, kalau gue normal, udah gue embat duluan si Enung. Tapi kan gue suka pisang. Dasar, gue gak habis pikir, udah punya pisang sendiri kok suka pisang lain. Pisang juga beda-beda bro, gak sama semua. Malas bahas pisang, homo halu, naksir mulu tapi gak ada yang dipacarin. Ya gue gak mau cari cowok di sekolah. Ya lo tahu sendiri, dulu di sekolah kita, sebelum nyokap gue jadi kepala sekolah, dulu pernah ada kejadian alumni siswa homo yang ketahuan main di gudang. Namanya Kak Jo dan Syafril, kakak kelas kita dulu. Dan katanya sempat viral. Makanya gue gak mau aneh-aneh. Gue takut bikin malu nyokap. Tahu sendiri nyokap kan kepala sekolah bro. Kalau gue ketahuan homo satu sekolah, mau ditaruh di mana muka nyokap gue? Gue gak cuma bakal dikeluarin, bahkan gue bisa dipecat jadi anaknya. Dan kalau nyokap sampai ngadu ke bokap, bisa-bisa gue diaduk jadi satu sama semen jadi bahan bangunan. Bener juga ya. Itulah kenapa gue pengen punya cowok di luar sekolah. Tapi gue gak mau salah orang. Kemarinan gue sempat kenalan 3 kali gue gagal. Yang pertama gue kenal om-om cakep. Tapi udah punya bini. Sorry. Yang kedua gue sama mahasiswa. Toksik banget. Gak modal. Gue keluar duit mulu. Males. Dan ternyata dia juga punya cewek. Ya udah buang. Nah yang ketiga nih. Foto sama aslinya beda. Pantes kalau video call gak berani nunjuk muka. Beraninya nunjukin titiknya doang. Mana gak seberapa lagi, kecil. Segini nih, mana kerasa. Anjir. Terus by the way, dari ketiga cowok lo itu, lo udah pernah main sama ketiganya? Main sih kagak. Lubang gue belum ada yang unboxing. Paling cuma isep-isepan. Kenapa? Lo mau gue isep? Najis. Cewek gue banyak yang ngantri ngisep. Beda lah kalau yang ngisep laki-laki. Lebih mantep tahu, lebih kuat dan kenceng. Cobain deh sekali aja. Gue isep ya. Tangan. Gue tonjok muka lo nih. Munafik. Ntar juga kalau udah kerasa enak, ketagihan. Udah, gak usah ngeracunin gue. Gue cabut dulu ya. Cewek gue mau minta jemput. Cewek lo yang mana? Si Yola, Desi, apa si Marni? Si Marni. Dasar lo. Lo gak nganterin gue turun? Gak pengen lihat tukang bangunan anak buah bokap lo? Iya juga. Cuma gue takut bokap. Takut aja curiga. Ya biasa aja lo. Ya udah ayo. Mudah-mudahan belum pulang orangnya. Keduanya pun turun. Dan ketika sampai bawah, ternyata para kuli bangunan itu sudah pulang. Danau sedih. Mudah-mudahan besok-besok bisa bertemu lagi. Danau penasaran.
siapa namanya, dan tinggal di mana, termasuk statusnya. Semuanya dari kulit tampan itu ingin Danau ketahui. Tapi Danau malu bertanya pada papanya. "Nau, Pah, sudah makan nak?" "Belum Pah, Papa mau balik ke kantor. Papa mau jemput Mama dulu, sekalian nganter Mama ke rumah sakit, nengok teman Mama. Mungkin Papa sama Mama pulangnya malam." "Iya Pah." "Ya sudah, Papa berangkat ya." "Ya Pah, hati-hati." Malam hari kemudian di sebuah mall, Bukit sedang berada di salah satu toko gadget dan elektronik yang terdapat di dalam mall karena hendak mencari iPad. Dan ketika sudah mendapatkannya dan hendak membayar transaksi ke kasir, langkahnya terhenti ketika matanya melihat cewek baru yang ia incar di sekolah. Ya, namanya Gunung, anak IPA yang satu kelas dengan Danau. Entah mengapa meski penampilan Gunung sederhana dan tak semodis cewek-cewek di sekolah pada umumnya yang stylish, namun tak mengurangi kecantikannya dan justru membuat Bukit menjadi semakin penasaran dan tertarik. Bukit pun menghampiri Gunung. "Hei, eh, siapa ya?" tanya Gunung yang heran. Karena dia kurang begitu memperhatikan cowok-cowok di sekolah. Bahkan di kelas saja hanya baru kenal dengan Danau. Dan itu pun tak sebegitu dekat. Bukit pun mengulurkan tangannya. "Gue Bukit, anak IPS 3, plus bestinya Danau." "Oh, temennya Danau. Salam kenal ya. Aku Gunung kan?" "Iya, kok tahu? Siapa sih yang gak kenal cewek secantik kamu?" "Oh, lebay. Aku anak baru dan masih banyak cewek populer di sekolah. Tapi baru loh cewek cantik yang gue temuin di sekolah," ucap Bukit mengeluarkan jurus rayuan playboynya. Namun bukannya tersipu, Gunung malah terlihat ilfil. Namun Bukit tetap percaya diri, tersenyum pada Gunung. "Mbak, jadi coba?" ucap karyawan membuyarkan pandangan keduanya. "Oh iya," ucap Gunung memakai headphone-nya dan mendengarkan musik dari HP-nya. "Gimana Mbak?" "Oh iya, bagus, yang ini lebih mantap. Yang ini berapa?" 550, itu lebih bagus daripada yang ini." "Oh gitu ya, uangnya nggak cukup, belum buat ongkos naik ojek. Yang itu aja deh Mbak, nggak apa-apa, yang penting kedengeran aja." Mbak, biar jadi satu aja sama punya saya." Maksud kamu? Jangan." "Udah santai." Jangan." "Mbak, sekalian aja, nggak apa-apa." "Baik, sebelah sini Mas." Bukit pun ngebayarin Gunung yang membuat Gunung jadi semakin bertanya-tanya. Baru kenal udah sok care, pasti ada maunya. "Nih, punya lo. Tapi kenapa kamu bayarin aku? Aku bisa beli kok meski yang murah. Atau besok pagi aku ganti di sekolah uangmu." "Ngapain? Gak usah. Gue cuma pengen amal. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan di luar sana daripada aku." "Tapi lo butuh barang itu kan saat ini?" "Ya memang. Tapi kan..." "Nung, sumpah ya, kok ada cewek kayak lo? Di mana-mana, cewek-cewek malah seneng gue bayarin. Minta dulu lagi. Jangan disamakan aku sama cewek lain. Aku doyan uang, tapi aku gak matre. Apalagi sama orang baru kenal sepertimu. Yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba sok baik, ngerayu-ngerayu dan bayarin aku. Kamu ada something sama aku?" "Ya, gue ada something sama lo." "What?" "Sorry, aku gak mau sama orang yang gak jelas," ucap Gunung buru-buru pergi. Namun Bukit mengejar. "Set, Nung. Lepasin tangan lo. Gak sopan ya." Sorry. Gue gak bermaksud gak sopan. Lagian, kenapa lo buru-buru sih?" "Iya, aku mau pulang dan mau pesen ojek." "Gue anter ya." "Makasih, aku naik ojek aja." "Bahaya ah, cewek secantik lo naik ojek. Ntar disasarin lagi." "Kamu kenapa sih? Baru kenal udah nyebelin. Jangan-jangan kamu yang punya niat jahat dan mau nyasarin aku." "Sumpah, gue gak ada niat jahat. Gue cuma pengen anterin lo pulang. Gue pengen tahu rumah lo. Itu aja." "Buat apa?" "Ya pengen tahu aja. Please." "Jaminannya apa kalau aku bisa percaya sama kamu? Kalau kamu gak bakal macam-macam sama aku?" "Lo bisa apapun yang lo lakuin. Teriak, minta tolong, laporin gue, apapun itu. Please, percaya sama gue. Gue pengen temenan dan deket sama lo." Ucap Bukit ekstra keras dan memohon. Dan Gunung berpikir keras sembari terus menunjukkan wajah yang bertanya-tanya.
sorry, aku bukan cewek yang bisa kena rayu. Nung, tunggu, jangan lari. Gunung. Bang, ke Jalan Semeru ya. Iya, Neng. Stop. Bang, dia cewek saya. Kita lagi berantem. Heh? Bang, jangan dengerin dia. Dia orang gila. Stop. Bang. Shh. Ucap Bukit menyogok abang tukang ojek dengan uang 100.000 dan menyuruhnya pergi. Maaf, Neng. Saya ada orderan lain. Maaf ya. Bang, ya. Kamu? Mau kamu apa sih? Cuma pengen main ke rumah lo. Itu aja. Bener-bener kamu. Please, gue janji gak bakal nyulik lo. Dan gue pastiin lo bakal sampai rumah dengan selamat. Yaudah. Makasih cantik. Stop bilang aku cantik. Gak semua cewek senang dipanggil cantik. Meskipun, ya aku gak jelek-jelek amat. Silakan masuk. Ini mobilmu? Iya, kenapa? Santai aja. Meskipun gue tajir, tapi gue low profile, down to earth, gak sombong lah. Dan gak heran kok kalau cewek-cewek selalu nanyain mobil. Santai aja, jalan sama cowok seganteng dan setajir gue. Bukan itu maksudku. Yang tajir kamu apa bapakmu? Ini mobil bapakmu kan? Baru mobil bapakmu aja sombong. Ini mobilku, tapi dibeliin bokap. Ya gimana lagi, takdir jadi anak orang kaya. Terus maksud kamu apa? Mamerin kekayaanmu sama aku? Kamu pikir aku kecantol? Itu mah pikiran lo sendiri. Gue cuma pengen temenan sama lo. Aku bukan orang kaya. Gue gak peduli. Terserah dah, cowok aneh. Ucap Gunung pasrah. Makin ngambek, makin cute. Ucap Bukit merayu. Namun Gunung serasa mual dan mobil pun jalan. Tak lama kemudian keduanya sampai di rumah Gunung. Dan rumah Gunung kecil dan sederhana, namun rindang. Tuh, rumahku. Jelek kan? Gak apa-apa, yang penting orangnya cantik. Dasar aneh. Masuk. Thanks. Bukit pun masuk. Duduk, bentar ya, gue ambilin minum. Thanks. Bukit pun duduk. Dan ketika duduk, Bukit terkejut saat melihat bingkai foto di atas meja, di mana Gunung bersama tukang bangunan yang disukai Danau, yang tadi ada di rumahnya. Seketika Bukit langsung mengecat Danau. Di rumah Danau sendiri, Danau sedang mengerjakan tugas sekolah. Dan ketika asik mengerjain tugas, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Ternyata dari Bukit. Dan ketika Danau membaca pesan beserta foto yang Bukit kirim, Danau terkejut. Jika saat ini Bukit sedang di rumah Gunung dan melihat foto Gunung dengan tukang bangunan tampan itu. Danau hendak membalas pesan Bukit. Namun belum saja membalas, Gunung menelponnya. Ya Nung, Nau, kamu sibuk? Oh, enggak kok, lagi ngerjain tugas kimia. Bukit, emang teman kamu? Aku sebel banget so SKSD. Iya, sepertinya dia suka sama kamu. Tapi dia playboy di sekolah. Udah santai aja, gak usah dibuat serius. Tapi kok kalian bisa ketemu? Tadi aku ketemu di mall, terus dia maksa pengen main ke rumah. Udah gak aku izinin, pokoknya panjang ceritanya. Aku bisa minta tolong gak? Kamu bisa main ke rumah? Aku gak enak kalau dia sendiri ke rumah. Takut masku pulang ntar dikira ngapain berduaan. Kalau ada kamu kan jadi rame dan gak curiga. Dengan senang hati. Gue juga pengen tahu rumah lo. Ya, gue Sherlock, ditunggu. Di rumah Gunung sendiri, Gunung menghampiri Bukit dan menyuguhkan minumannya. Minum. Thanks. By the way, lo tinggal sama siapa di sini? Berdua aja, sama kakakku cowok, namanya Mas Rawa. Oh, namanya Mas Rawa. Itu yang difoto kan? Iya. Kenapa? Kamu kenal? Kenal sih enggak. Tapi tadi gue lihat dia di rumah Danau. Mas Rawa tukang bangunan kan? Iya. Kok kamu tahu? Mas lo, anak buahnya papanya si Danau. Dan tak lama kemudian mobil Danau tiba. Gunung pun menghampiri Danau. Nau, ternyata di sini. Padahal gue sering nongkrong di kafe deket jalan raya. Kok gue gak pernah ketemu lo ya? Hehe, ya maklum.
Aku gak pernah nongkrong di kafe. Aku anak rumahan. Masuk. Makasih. Weh bro, kalah start gue. Ucap danau menggoda bukit. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Ucap bukit melirik gunung. Dan danau geleng-geleng. Nau, bentar ya. Aku bikin minum dulu. Gak usah repot-repot. Enggak kok. Gunung pun ke dapur. Dan bukit menunjukkan sesuatu. Shh, lihat, tuh foto. Oh iya, beneran. Gila, jodoh itu emang misteri ya. Dan gak disangka-sangka. Jodoh, pede amat loh. Kalau dia udah punya bini, gimana? Mana bininya? Ada? Kagak ada sih. Tadi si Gunung bilang cuma tinggal berdua. Coba tanya-tanya aja langsung sama adiknya. Iya, hihi. Kit, apaan? Baru kali ini gue deg-degan kayak gini. Sama, gue udah dari di mall tadi. Gue gak tahu kok kali ini jantung gue sedeg-degan ini ya sama Gunung dibanding cewek-cewek lain. Sumpah. Intinya kita sama-sama punya misi. Misi apa? Misi sama-sama mendapatkan orang yang kita cintai. Gue misi dapetin adiknya, lo misi dapetin masnya. Dan kita harus saling bantu. Gimana? Setuju? Setuju. Tapi kalau masnya straight gimana? Ya itu resiko. Gue juga gak bisa bantu. Tapi jangan nyerah dulu. Usaha dulu lah. Iya sih. Semoga aja gue hoki. Sip. Now, ini tehnya. Makasih. Oh iya. Ternyata Mas Rawa kerja sama papa kamu ya? Oh, jadi namanya Mas Rawa. Iya, gak nyangka ya. Aku juga baru tahu tadi. Kalian tinggal berdua? Iya, kita udah gak punya orang tua. Semenjak ditinggal kedua orang tua, Mas Rawala yang besarin aku dan biayain aku sekolah sampai saat ini. Tapi alhamdulillah aku bisa bantu-bantu Mas Rawa dengan jualan keripik sama peyek. Aku titipin di warung-warung. Oh, hebat, ucap Danau mengacungkan jempolnya. Betul, gue jadi makin kagum. Gue gak nyangka, udah cantik, gak gengsian lagi. Cewek idaman gue, ucap Bukit yang kali ini membuat Gunung tersenyum. Meski masih sedikit ilfil. Nung, ngomong-ngomong, Mas Rawa kok belum pulang? Oh iya, biasanya sih udah, tapi tumben belum datang. Mungkin lembur. Ah, itu dia Mas Rawa, ucap Gunung sehingga baik danau maupun bukit seketika menoleh. Terutama danau yang kini jantungnya berdesir. Dan ketika Rawa masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika Rawa juga ikut syok saat menatap danau yang kini tersenyum padanya. Sedangkan Gunung heran saat melihat ekspresi Mas Rawa yang terkejut saat melihat danau. Namun Gunung seketika mencairkan suasana. Mas, kenalin, ini teman sekolahku. Ini danau teman sekelas dan ini Bukit. Kita beda kelas. Oh, iya. Kita sempat bertemu kan tadi? Kamu putra Pak Broto kan? Iya mas. Maaf ya, rumah Nung kecil. Iya mas, gak apa-apa, ucap Danau berdebar. Sedangkan Bukit cari muka sama calon kakak ipar. Ya sudah, silakan dilanjut ngobrolnya. Mas tinggal mandi dulu ya. Oh iya, ini ada martabak coklat keju. Iya mas, makasih, ucap Danau. Guys, bentar ya, ucap Gunung izin ke belakang. Iya, ucap Danau memperhatikan Gunung menghampiri Mas Rawa. Mas sudah makan? Belum. Kamu sudah makan? Belum. Mas mau makan apa? Gunung masakin. Ada apa di kulkas, Dek? Ada telur aja. Tadi katanya Mas mau digorengin telur geprek aja. Itu juga cuma 4 biji. Nih, ke warung. Bawa duit 50.000. Beli apa kek biar bisa pakai masak dan ajak teman-teman kamu makan di sini. Iya, Mas. Gunung pun hendak keluar. Nung, mau kemana? Tanya Bukit. Kalian tunggu bentar ya. Habis ini kita makan bareng di sini ya. Aku mau belanja dulu ke warung. Shh, ucap Danau pada Bukit. Lalu Bukit seketika mengikuti Gunung ke warung. Dan setelah kurang lebih jarak 100 meteran. Nung, mau ngapain? Pengen aja ngintilin lo. Gak usah, tunggu di rumah aja. Pokoknya gue pengen ikut. Aneh deh. Hehe.
Mbak, beli telur 10 biji, tepung crispy sama bayam, gula, cabai, terasi, bawang merah, bawang putih. Sisanya pakai bayar utang kemarin ya Mbak. Oh iya, ini siapa Nung? Tumben bawa temen cowok. Jadi belum ada cowok yang main kemarin Mbak? Belum pernah, baru adik ini. Wih, kenalin Mbak, gue cowoknya Gunung. Heh, sembarangan kamu. Fitnah Mbak, aku gak punya pacar. Hah, gak apa-apa Nung, udah gede. Tahu tuh Mbak, kurang cakep apa coba gue? Iya cakep kok, kalian berdua cocok, serasi. Nih, udah. Mbak, sekalian, beras 1 karung, mie 1 dus. Apalagi ya? Kopi. Kamu ngapain sih? Ucap Gunung saat Bukit tiba-tiba asal nyelonong pesan dan ngambil barang-barang seenak udel yang membuat Gunung penasaran. Kamu ngapain? Diam bawel. Mbak, berapa semua? 750.000, pas. Nih Mbak, saya bayar cash. Besok-besok kalau dia ngutang lagi, bilang sama gue. Ntar gue samperin ke sini, gue bayar kontan. Siap. Nung, beruntung sekali kamu Nung. Sini, biar buru Mbak yang ngantar ke rumah. Ih. Gunung yang bingung seketika meninggalkan Bukit kembali ke rumah dan diikuti Bukit. Dan di tengah jalan keduanya bersih tegang. Nung, kamu ngapain sih kayak gini? Kamu pikir semua cewek bakal takluk hanya karena kamu sok care, sok peduli kayak gini? Ya, bukannya semua cewek seneng ya dikituin. Itu cewek lain dan aku bukan cewek kamu. Yang ada aku ilfil sama kamu. Gak bersyukur. Cewek lain mah udah girang gue bayarin. Aku gak minta ya, aku yang ngasih. Tapi aku bukan siapa-siapa kamu. Kita baru kenal, aku bukan cewekmu. Tapi next, lo bakal jadi cewek gue. Berani taruhan berapa? Ucap Bukit cengar-cengir dan gak mempan dengan omelan Gunung. Keduanya saling bertatapan di pinggir jalan. Gunung melotot, ingin rasanya Gunung melempar kantong belanjaan berisi telur dan lainnya ke muka Bukit. Namun itu tak mungkin. Nanti kalau telur pecah, Mas Rawa bisa-bisa kelaparan karena gak jadi masak. Gunung terus melotot kesal. Namun seakan kebal, lagi-lagi respon Bukit hanya cengar-cengir dan sesekali mengedipkan matanya, memanyunkan bibirnya seolah hendak mencium yang membuat Gunung semakin mual. Lo bener-bener cowok yang gak punya harga diri ya. Emang, harga diri gue akan jatuh ketika gue nemuin cewek yang bisa bikin gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi harga diri gue juga bisa tinggi, setinggi-tingginya, sampai tak ada satupun cewek yang bisa meraihnya ketika gue sudah dikecewakan. Ucap Bukit tiba-tiba sok cool, meninggalkan Gunung yang seketika mengambil kerikil, seolah hendak melempar Bukit dari belakang, namun urung, dan melampiaskan dan melemparnya pada pohon pisang di pinggir jalan. Sumpah ya, pengen tak geprek aja nih cowok. Mimpi apa aku semalam ketemu di hari ini? Ini rezeki apa apes? Kasihan Mas Rawa lapar. Ucap Gunung buru-buru berlari ke rumah. Namun saat masuk ke dalam rumah, baik Gunung maupun Bukit heran mengapa Danau tak ada di ruang tamu. Danau kemana? Tanya Bukit. Kenapa tanya aku? Aku sama kamu kan sama-sama balik dari warung. Nau, Gunung memanggil, namun Danau tak menyaut. Dan Bukit yang penasaran pun seketika mengambil HP dari kantongnya dan menghubungi Danau. Seketika suara dering HP Danau terdengar nyaring dari arah kamar mandi yang membuat baik Gunung dan Bukit terkejut. Itu kan suara HP Danau, ucap Bukit dengan yakin dan membuat Gunung yang penasaran berjalan mengendap-endap sembari masih membawa kantong belanjaannya menuju dapur dan ke kamar mandi. Lalu Bukit pun berjalan mengikuti Gunung. Suara HP-nya seperti dari arah kamar mandi, ucap Gunung yakin. Bukannya di kamar mandi ada Mas Lo mandi? Suara nada dering Mas Lo kali sama. Kali aja Mas Rawa mandi sambil bawa HP, ucap Bukit penasaran. Bukan, aku adiknya. Aku tahu nada dering HP-nya dan dia gak pernah bawa HP ke kamar mandi, ucap Gunung yakin. Dan keduanya menunjukkan ekspresi tanda tanya. Jadi, siapa yang ada di dalam kamar mandi? Cekrek, pintu kamar mandi terbuka yang membuat Gunung dan Bukit terkejut.
ketika melihat Danau baru keluar dari kamar mandi dan Mas Rawa yang hanya memakai handuk di bagian bawah saja. Apalagi wajah Danau yang aneh dengan memegangi bagian pantatnya terus. Lalu Mas Rawa tiba-tiba hendak menahan dan mengejarnya. "Dek Nau, Mas, aku pulang dulu ya. Tapi Dek, Mas belum selesai ngomong dan kamu masih sakit loh itu." "Gak apa-apa Mas, nanti aku bisa obatin sendiri kok." "Dek, kamu marah? Maafin Mas ya, Mas tadi hilaf." "Gak apa-apa kok Mas, tenang aja." "Tapi Dek, Mas belum selesai ngomong," teriak Rawa yang semakin membuat Bukit dan Gunung makin bingung. Apalagi kata-kata keduanya sungguh ambigu. "Bro, ayo pulang," ucap Danau menggeret tangan Bukit yang membuat Bukit bertanya-tanya dan garuk-garuk kepala. Nau, tapi gue belum makan, udah pulang aja. Lo kenapa sih? Muka lo kayak kesambet setan aja. Gue lapar nih, pengen makan masakan gunung." Ntar gue traktir di kafe, buruan. Gue udah gak tahan." Iya, heran deh gue." "Dek Nau, tunggu." "Aku gak apa-apa kok Mas, aku cuma..." "Kit, cepetan." Brak. Danau tak melanjutkan ucapannya. Danau menutup pintu mobil, mengklaksonnya dan kemudian pulang. Disusul Bukit yang mengikuti di belakangnya. Kedua mobil itu pun berhenti di sebuah apotik. Dan setelah itu berlanjut jalan lagi dan tak lama kemudian masuk di parkiran sebuah kafe yang biasa Danau dan Bukit nongkrong. "Lo pesen ya, gue ke toilet dulu," ucap Danau. "Ya udah." Setelah Bukit memesan makanan, makanan pun tersedia. Dan karena menunggu Danau ke toilet dan keburu lapar, Bukit pun makan duluan. Dan ketika makan, Danau baru kembali. "Lama amat lo, gue keburu lapar." "Iya nih, gue abis pakai salep. Gila, gede banget punya Mas Rawa. Sakit banget. Kok beda ya?" "Maksud lo, apanya yang beda?" "Perasaan, gue lihat di bokep-bokep gay. Mereka mainnya enjoy. Wotinya gak kesakitan, malah keenakan. Kok ini malah sakit? Rasanya mau sobek anjir. Ih, ngeri. Lo gimana ceritanya sih?" Flashback. Di saat Bukit mengejar gunung ke warung dan Danau sendirian di ruang tamu, Danau tiba-tiba merasakan kebelet pipis. Namun dia bingung, ingin rasanya numpang pipis. Tapi di dalam kamar mandi ada Mas Rawa. Dan tak mungkin Danau kencing di semak-semak pekarangan di depan rumah gunung. Rasa tak tahan membuat Danau mau tak mau terpaksa berjalan ke kamar mandi. Dan memberanikan diri untuk mengetuk kamar mandi. Mas Rawa." "Yah, siapa?" "Danau Mas, aku kebelet pipis. Boleh numpang pipis? Kebelet banget soalnya. Maaf ganggu. Danau gak tahu mau pipis di mana." Cekrek. "Ya sudah, cepat masuk." Iya Mas, makasih. Permisi," ucap Danau yang syok melihat Mas Rawa telanjang basah dengan bagian kemaluannya yang tertutup busa sabun dan lebatnya bulu-bulu rimbun serimbun rawa yang juga menutup kepala batang yang besar tapi menggantung bebas. Danau pun masuk dengan malu-malu dan tak berani menatap Mas Rawa. Lalu mulai membuka resletingnya dan cur, air seni itu pun mengucur dengan panjangnya. Rasanya lega, tapi sedikit malu ketika Danau mengetahui dari ekor matanya jika Mas Rawa memperhatikannya. Dan Danau semakin panik saat Mas Rawa tiba-tiba mendekatinya. Danau yang takut buru-buru mencuci kemaluannya dan hendak meresletingkan celananya. Namun belum sampai tertutup sempurna. Set. Mas mau apa?" ucap Danau panik saat Mas Rawa tiba-tiba memeluk tubuhnya dari belakang dan menurunkan celananya. Lalu mengendus leher dan telinganya sampai Danau merinding. Dan batangnya yang baru saja mengeluarkan air seni itu kini tegang akibat endusan Mas Rawa di belakang telinganya. Danau hendak menahan tangan Rawa ketika meraba pantat dan memasukkan jari tengah kanannya di belahan pantatnya. Rasanya bak tersengat listrik. "Dek Nau, jangan tegang, rileks. Karena sejak tadi pertemuan kita di rumah kamu,
Mas tahu dan Mas bisa merasakan kalau kamu suka kan sama Mas? Ucap Mas Rawa sembari menggesek-gesek belahan pantatnya dan meraba kerutan lubang anusnya. Mas, nanti gunung dan bukit keburu datang. Jawab dulu pertanyaan Mas. Kamu suka kan sama Mas? Karena jujur, Mas juga suka sama kamu saat pertama kali bertemu. Mas gay? Mas gak punya istri? Mas masih sendiri. Mas sering patah hati diputusin cewek. Mungkin karena Mas kere. Mas bukan gay, tapi baru kali ini Mas jatuh cinta sama laki-laki, yaitu sama kamu. Dan anehnya, kamu bisa menghidupkan nafsu Mas saat pertama kali ketemu. Mas, ucap Danau saat Mas Rawa menekan-nekan lubang anusnya. Jawab, iya Mas, jangan Mas. Tapi kamu suka sama Mas kan? Iya Mas, tapi cups. Iya, Mas Rawa menarik rahang dan dagu Danau dan menciumnya dengan lembut. Danau tak bisa menolak dan justru menikmati. Dan seolah terhipnotis, meski panik, tapi Danau tak bisa berkutik. Apalagi saat melihat Mas Rawa mengoleskan sabun cair ke batang Mas Rawa dan ke belahan pantat Danau. Hingga kemudian, teriak Danau saat benda besar masuk ke lubang anusnya dengan paksa. Rasanya menyakitkan, namun Danau tak mampu berteriak. Meskipun rasanya menyakitkan. Mas, sakit. Tanggung dek, sebentar saja. Mas pelan kok. Tapi tetap sakit mas. Keluarin. Sebentar, nanggung. Mas janji, mas cepat keluarin. Tapi dek Nau tahan sebentar ya. Mas masih enak. Sempit sekali dek. Sakit mas. Punya mas gede soalnya. Memang dek, tahan ya. Ini mau keluar kok. Aduh, saking enaknya mas gak tahan. Luar biasa lubangmu dek. Anget sekali. Aduh, duh. Dia datang. Mas datang. Suara HP Danau berbunyi. Bukit menelpon. Flashback off. Di rumah Gunung. Di rumah Gunung sendiri, saat ini Mas Rawa dan Gunung sedang makan bersama. Namun entah mengapa makan malam antara kakak dan adik itu terlihat dingin dan tak seperti biasanya. Apalagi wajah Gunung terlihat lesu, sembari menatap piring dan lauknya. Gunung, maafin Mas ya. Mas tahu, kamu pasti kecewa sama Mas. Mas memang kakak yang tidak bisa dibanggakan. Tapi baru kali ini, Mas jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada Dek Nau, teman kamu sendiri. Mas, kenapa Mas gak jujur dari dulu kalau Mas homo? Karena Mas baru kali ini menyukai laki-laki. Kamu kan tahu, Mas bolak-balik pacaran. Mas setia, tapi Mas diselingkuin. Jadi, itu faktor Mas belok? Bukan Dek. Tapi saat Mas bertemu Dek Nau, ada sesuatu yang Mas rasakan berbeda. Entahlah, Mas gak bisa jelasin. Dan memang aneh. Mas suka sekali sama dia. Dan Mas yakin saat kita bertatapan di rumahnya, Mas yakin dia juga menyukai Mas. Bahkan tadi dia mengakuinya saat di kamar mandi. Tapi entah mengapa dia tiba-tiba pergi. Mas jadi gak enak. Tapi dia teman Gunung Mas. Dan dia juga anak bos Mas. Iya, Mas tahu. Mas hanya jujur sama kamu Dek. Sebagai adik Mas sendiri. Ya sudah, kalau memang kamu gak suka Mas kayak gini, Mas gak akan terusin. Mas akan mengalah dan gak egois. Mas tidak mau kamu kecewa sama Mas. Karena kamu satu-satunya yang Mas punya saat ini. Maafin Mas ya. Mas, Gunung gak marah. Gunung hanya kaget saja. Gunung memang adik Mas. Tapi Gunung gak akan ikut campur urusan hati Mas. Gunung juga kasihan sama Mas selama ini. Ditinggalin sama cewek-cewek Mas. Gunung gak marah kok.
Kalau Mas emang suka sama laki-laki, terserah Mas. Gunung juga bingung kalau harus melarang. Tapi Mas jangan terlalu menunjukkan aja. Jangan sampai orang lain tahu. Iya dek, Mas janji. Makasih ya Nung, kamu adik Mas yang baik dan selalu pengertian. Doakan Mas banyak rezeki supaya selalu bisa nyekolahin kamu sampai lulus dan sampai kuliah. Amin. Mas, minta nomor HP Dek Nau ya. Iya Mas. Di sekolah, siang ini ketika saat jam olahraga, Danau terkejut ketika tiba-tiba melihat beberapa tukang bangunan termasuk Mas Rawa masuk melewati lapangan bersama papahnya dan juga mamahnya yang kebetulan kepala sekolah di sekolah Danau. Ternyata Mas Rawa hendak meroyek di area belakang sekolah. Danau baru ingat jika pagi-pagi ia menerima pesan dari Mas Rawa. Namun belum sempat membalas karena kesiangan dan berniat membalas dan menelponnya istirahat nanti. Namun tak disangka pagi ini ia melihat Mas Rawa kuli bangunan tampan yang semalam merebut keperjakaannya itu kini tiba-tiba ada di sekolahnya. Danau yang tadinya bermain basket menghampiri Gunung yang sedang bermain voli bersama teman-temannya. Nung, ya, Mas lo tuh. Oh iya, tapi dia lagi sibuk. Lagi bangun apa sih? Dengar-dengar sih mau bikin kantin. Oh iya Nau, aku minta maaf ya kalau masku semalam. Iya gak apa-apa, justru gue juga mau jujur sama lo. Kalau gue juga suka sama Mas Rawa. Apa lo gak keberatan kalau gue suka sama Mas lo? Oh, aku sih gak dukung. Tapi aku juga gak ngelarang. Asal kamu bener-bener suka sama Mas Rawa dan gak mainin dia meski kamu laki-laki. Karena Mas Rawa terlalu sering patah hati. Karena Mas Rawa tuh kalau udah sayang ya sayang. Pasti setia. Gue serius, suka banget sama Mas Rawa. Gue janji, gue gak akan nyanyain Mas Rawa. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah aku lanjut ya. Ya. Gunung pun kembali bermain voli bersama teman-temannya. Dan saat bermain voli, dari salah satu kelas IPS, keluar beberapa murid hendak menuju perpustakaan. Dan salah satu diantaranya adalah Bukit, yang berjalan bergandengan dengan salah satu cewek cantik teman sekelasnya. Dan ketika hampir dekat, Bukit menyapa Gunung. Nung, sapa Bukit namun sedikit tak leluasa karena cewek yang menggandengnya terlihat menunjukkan ekspresi tak suka pada Gunung. Gunung hanya tersenyum sekedarnya saja. Hingga kemudian Bukit dan teman-temannya masuk ke perpustakaan. Nung, lo kenal Bukit? Baru semalam dan dia yang kenal aku duluan. Emang kenapa? Baru kali ini dia nyapa cewek dan terlihat ramah. Karena biasanya cewek-cewek yang SKSD, caper dan ngejar-ngejar dia. Termasuk cewek cantik yang gandeng dia, itu ceweknya. Oh, kok oh doang? Ya terus, aku harus gimana? Guling-guling gitu? Tapi dia salah satu cowok cakep di sekolah. Selain ketua OSIS, Danau dan Bukit. Tapi dia terkenal si playboy. Ya sesuai sih sama ketamanannya. Ya udah, kenapa kamu gak caper sama dia? Mana mau dia sama aku? Tapi gak heran kalau dia mau nyapa sama kamu. Kamu cantik sih. Bahkan jujur menurutku cantikan kamu daripada dia. Hanya saja penampilanmu sederhana. Aku apa adanya aja, gak mau yang aneh-aneh. Ya, sederhana lebih baik. Di lapangan basket sendiri, ketika melihat papa dan mamahnya kembali ke ruang kepala sekolah, Danau diam-diam mengintipnya dari balik pohon, mengecatnya dan memiskolnya. Lalu Danau berjalan menuju ke toilet dan tak lama kemudian keduanya bertemu. Dek Danau, shh, ayo masuk mumpung sepi. Bro, pintu tertutup. Dek, maafin mas semalam. Dek Nau gak marah kan? Gimana pantatnya? Masih sakit? Sedikit, tapi gak apa-apa kok. Mas kangen. Apalagi Dek Nau gak balas pesan mas. Ucap Rawa dan keduanya berciuman. Gue juga kangen mas. Maaf, tadi kesiangan buru-buru ke sekolah dan belum sempat balas. Tapi gue gak marah kok.
Syukurlah, jadi gimana? Dek Nau mau kan jadi pacar Mas? Muah, iya Mas, mau. Ucap Danau mengecup rawa. Dek, makasih ya dek. Makasih, Mas seneng banget hari ini. Cium bibirnya dek. Cups. Ya, keduanya berciuman di toilet. Batang keduanya sama-sama tegang dan saling menggesek. Namun Rawa tiba-tiba melepas ciumannya. Kenapa Mas? Maaf dek, Mas lagi kerja. Gak enak sama teman lain. Iya sih, tapi Danau masih kangen. Tenang, nanti malam Dek Nau ke rumah Mas aja ya nginep. Dan oh iya, Mas lupa. Kalau siang ini papanya Dek Danau nyuruh Mas buat benahin atap kamar Dek Nau yang bocor. Kita ketemuan deh. Oh iya, jadi Mas Rawan ntar ke rumah benahin kamar Nau. Iya dek, ya udah deh. Tapi ada asisten rumah tangga. Kita nggak bisa aneh-aneh. Gak apa-apa dek, nanti malam aja. Ya udah, Mas lanjut dah. Bentar dek, malu mau keluar, terlanjur ngaceng. Oh, sini gue atasin. Dek, ya, Danau membuka resleting Mas Rawa dan mengoralnya, menghisapnya dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat Mas Rawa menggelinjang bersandar di dinding toilet dengan nikmat. Kepalanya mendongak, hingga kemudian, ya, Mas Rawa keluar. Mas Rawa buru-buru menarik Danau dan mencium bibirnya yang masih basah dengan susu kental manisnya, lalu tersenyum kepadanya. Makasih ya dek, ucap Mas Rawa mencuci kemaluannya. Sama-sama Mas. Mas kerja dulu ya. Semangat kerjanya Mas. Kamu juga semangat belajarnya. Iya Mas. Cium sekali lagi. Muah. Ya, keduanya pun berpisah. Di rumah Danau. Siang ini di rumah Danau, Mas Rawa sudah sampai di rumah Danau. Dan di sana sudah ada Pak Broto yang menunggunya. Pak, Rawa, silakan duduk. Minum dulu. Mbok, kopi mbok. Ya Pak. Saya habis ini mau keluar. Habis ini saya antar ke kamar Danau anak saya. Sebentar lagi juga dia pulang. Tolong benahin yang bagian di pojok. Baik Pak, siap. Ini Mas minumnya. Makasih Mbok, ucap Mas Rawa dan meminumnya. Gimana tadi di sekolah? Aman Pak? Ya sudah, ayo saya antar ke kamar anak saya. Baik Pak. Mas Rawa pun diantar Pak Broto ke kamar Danau di lantai 2. Nah, ini dia kamar anak saya. Dan di pojok itu bocor. Saya sudah siapkan tangga. Baik Pak. Maaf, kamar anak saya berantakan. Maklum, cowok. Iya Pak, gak apa-apa. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Sebentar lagi juga Danau pulang. Dan kalau butuh apa-apa, panggil saja asisten saya di bawah. Iya Pak. Brak, pintu tertutup. Pak Broto pun pergi dan Mas Rawa sendirian di kamar. Mas Rawa memperhatikan kamar cowok berondongnya itu dan senyum-senyum sendiri. Entah apa yang ada di pikirannya, yang jelas Mas Rawa kini mulai mengerjakan atap. Dan ketika selang beberapa menit, suara pintu terbuka. Cekrek. Mas, Dek Nau. Mas Rawa pun turun dari tangga dan Danau melempar tasnya ke ranjang dan berlari memeluk Mas Rawa erat-erat. Keduanya bagai dua sejoli yang sedang dimabuk cinta. Mas gak tahan, kangen pengen cepet-cepet ketemu Dek Nau. Sama Mas. Muah. Mas Rawa mencium bibir Danau dan Danau membalasnya dan tak mau kalah. Rasanya nikmat, ciuman nafsu dan menggebu-gebu. Lalu, Danau mendorong Mas Rawa ke ranjang. Lalu keduanya berguling-guling. Mas, gue pengen. Jangan dek, Mas takut kalau di sini. Takut siapa? Gak ada siapa-siapa. Papa keluar. Mama masih di sekolah pulang sore. Dan asisten rumah tangga gak akan ada yang berani ke lantai 2. Ke kamar kalau gak disuruh. Ucap Danau mengedipkan mata pada Mas Rawa. Mas Rawa yang tak tahan dengan kedipan Danau yang menggoda itu akhirnya menggarap anak bosnya sendiri. Di lantai 1 sendiri, Pak Broto kembali karena jam tangannya ketinggalan. Dan ketika Pak Broto kembali, mobil Danau rupanya sudah pulang.
Pak Broto tak berniat naik ke lantai 2 karena sudah ada Danau yang mengawasi. Dia hanya hendak mengambil jam tangannya yang ketinggalan di kamarnya saja. Dan begitu sampai kamar, ternyata jam tangannya ada. Pak Broto pun memakai kembali jam tangannya dan hendak berangkat kembali. Namun ketika hendak keluar kamar, Pak Broto melihat layar CCTV yang ada di dalam kamarnya. Tepatnya di bagian CCTV di lantai 2, di mana kamera CCTV yang tepat berada di depan kamar putranya Danau. Wajahnya seketika berubah saat melihat Rawa dan Danau bertelanjang dengan posisi Rawa mencabuli putranya di atas ranjang yang terlihat dari CCTV. Tangannya menggenggam, rahangnya mengeras, wajahnya merah berubah amarah, lalu buru-buru berlari saat mengetahui Rawa menutup pintu kamar Danau. Dan begitu sampai di depan kamar putranya, Pak Broto mengendap-endap dan mendengarkan sesuatu dari luar. "Ah, Mas Rawa, kenapa dek? Masih sakit? Enak mas, gue kuat kok. Sumpah dek, kamu nikmat banget. Sama mas." Brak, pintu terdobrak. Pak Broto terkejut ketika melihat Rawa mencabuli putranya di tangga bambu. "Papa, Pak, kurang ajar. Pak, ampun Pak, maafin saya Pak," ucap Rawa saat Pak Broto menghajarnya. "Papa jangan, anak gak tahu diri kamu. Plak. Di sekolah kan bener-bener malah ngehomo. Plak. Pak, jangan Pak, hukum saya aja Pak, jangan sakiti dia Pak. Dia tidak salah apa-apa, saya yang salah. Saya menyukai Danau." "Kamu gak tahu diri, sudah ditolong malah nusuk saya dari belakang. Manusia biadab, mulai sekarang kamu saya pecat." "Pak, diam kamu. Kamu juga. Mulai sekarang berhenti kamu sekolah. Percuma sekolah. Bapak dan ibu nyekolahin kamu biar pintar, tapi malah goblok. Percuma sekolah. Bukannya membanggakan orang tua, malah bikin malu. Keluar kamu. Dan jangan temui anak saya lagi," ucap Pak Broto, dan Mas Rawa buru-buru memakai pakaiannya. "Pak." Plak. Lagi-lagi Pak Broto menampar Nau hingga Danau tersungkur di samping ranjang. "Baik Pak, sekali lagi saya minta maaf." "Tunggu apa lagi? Pergi." "Dek Nau, maafin Mas. Kita sampai di sini," ucap Rawa lalu pergi. Mas Rawa, masih ngelawan. Berani-beraninya kamu masih bisa sebut nama dia di depan papa. Plak. Dasar anak durhaka." Ya, Pak Broto tak henti-hentinya menghajar putranya sendiri. Dan setelah puas dan emosinya reda, Pak Broto meninggalkan Danau yang sesegukan sendiri menangis di kamarnya. Satu minggu kemudian di sekolah, Danau sudah diperbolehkan masuk oleh mamanya, namun dengan beberapa syarat. Dan ketika pulang sekolah, Bukit menghampiri Danau. "Bro, lo gak apa-apa? Sorry ya, gue 4 hari di rumah sakit, jatuh dari motor keserempet mobil. Gue gak bisa nengokin lo." "Gak apa-apa, harusnya gue nengokin lo, tapi keadaan gue dikurung sama bokap. Sorry ya. Kaki lo gak apa-apa?" "Gak apa-apa, cuma gak boleh olahraga berat dulu supaya gak cedera. Oh iya, si Gunung udah 3 harian gak bisa dihubungi." "Sama, Mas Rawa juga. Dan kata anak-anak, Gunung berhenti sekolah." "Apa? Jangan-jangan?" Gak mungkin. Gue gak mau kehilangan dia. Lebih baik kita ke rumahnya sekarang. Iya, ayo." Ya, keduanya pun menuju rumah Gunung. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Namun rumah tampak sepi. "Nung, tok tok tok," teriak Bukit. "Kok gak nyaut-nyaut ya?" ucap Danau. "Coba kita tanya ke warung langganan Gunung." Iya. Keduanya pun berjalan ke warung. "Mbak, Dek, Mbak, si Gunung kemana ya? Kok diketokin gak ada? Sepi banget." "Loh, kalian gak tahu? Rumah ini udah dijual 5 hari yang lalu. Mereka kembali ke kampung. Saya juga gak tahu kenapa kok mendadak." "Ya, Mbak tahu gak kampungnya di mana?" "Waduh, gak tahu saya." "Makasih Mbak." "Sama-sama."
Keduanya pun kembali di depan rumah Gunung dan sama-sama menatap rumah kosong itu dengan tatapan sedih dan saling merangkul. Mas, Nung, sad ending.